Menjalani hidup lebih hidup tanpa membiarkan teknologi menguasai hidup kita. Duh, suntuk nih. Hiburan dulu ah. Ini notif ngantri gini, menggoda buat dibuka. Biar tetap update info terkini. Teman-temanku pada ngapain aja nih ya seharian ini? Curhatin apa aja sih mereka? Teman kantorku yang satu itu kayaknya hidupnya perfect deh. Keluarga harmonis, kerjaan oke, tiap weekend pasti jalan-jalan. Tahu dari mana? Lihat di postingan Instagramnya kan? Temanku yang satu ini nih, jualannya segambreng. Status WA-nya rapet banget, kayak jahitan di butik. Ya ampun, COVID. Kotaku zona merah lagi, semua rumah sakit penuh. Ya Allah, daripada cemas gini, buka YouTube cari video yang yummy-yummy. Siapa tahu ada ide buat masak besok pagi. Jam 3? Udah sejam aja nih. Ngapain aja ya barusan? Dapat apa aja ya? Aduh, kerjaan? Mana kerjaan? Assalamualaikum. Hai semua, saya senang sekali kedatangan banyak teman baru di sini. Terima kasih banyak ya sudah berkenan mampir. Kenalkan, saya Eva. Di sini saya biasa ngobrol seputar hidup minimalis. Juga buat teman-teman yang udah setia dari awal channel ini ada, terima kasih banyak. Selalu stay tune di sini. Doakan channel ini tetap konsisten memberikan manfaat ya teman-teman. Hari ini kita ngobrol seputar digital minimalism atau bagaimana menyederhanakan kehidupan digital kita. Apa itu menyederhanakan kehidupan digital? Digital minimalism. Di era tsunami informasi seperti sekarang ini, rasanya kita tidak bisa tidak untuk terkoneksi dengan teknologi, perangkat digital, dan segala aktivitasnya. Dan tentu itu menguras banyak waktu dan perhatian dalam hidup kita. Teknologi mendekatkan yang jauh, namun juga ironisnya menjauhkan yang dekat. Terlalu eratnya hubungan kita dengan teknologi menjadikan kita kecanduan karena sifatnya yang serba mudah dan serba instan dan juga sangat menghibur. Teman-teman, menurut penelitian, kebanyakan dari kita menghabiskan setidaknya 2 jam per hari di sosial media dan memeriksa ponsel lebih dari 85 kali dalam sehari. Wow, segitunya ya. Mungkin ini yang disebut dengan kecanduan. Bisa jadi. Kenapa sih kita bisa sampai kecanduan sosial media? Sosial media tahu persis kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk selalu terhubung dengan orang lain, untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari lingkungan. Engagement seperti like, comment, dan share diciptakan atas dasar kebutuhan manusia tersebut. Sekarang kita beralih ke digital minimalism atau bagaimana kita menyederhanakan kehidupan digital kita. Apa itu menyederhanakan kehidupan digital? Menurut Cal Newport, digital minimalism adalah filosofi menggunakan teknologi digital dengan memusatkan waktu online pada sedikit aktivitas yang dipilih dengan cermat dan membawa manfaat optimal. Itu artinya kita sanggup untuk mengabaikan aktivitas online lainnya yang tidak memberikan manfaat optimal untuk value hidup yang kita pegang. Atau definisi lainnya, yaitu memasang batas cukup yang jelas dalam kehidupan digital kita. Sebenarnya teknologi itu netral. Sikap kita terhadap teknologi lah yang memberi nilai padanya. Menjadi buruk atau baik teknologi bergantung sikap manusia yang menggunakannya.
Dalam kehidupan minimalis secara umum, kita sering mempertanyakan, apakah barang ini memberi manfaat buat saya? Maka begitu pun dengan digital minimalism. Apakah perangkat digital atau aplikasi atau gadget ini memberi manfaat dan nilai tambah buat kehidupan saya? Jika jawabannya tidak, maka gadget itu sebenarnya tidak perlu kita gunakan. Dan untuk aplikasi, kita bisa menghapus saja aplikasinya. Namun, jika jawabannya ya, maka teruskan penggunaannya. Mempertanyakan dengan kritis manfaat dari gadget yang kita miliki, memberikan batas yang jelas dan spesifik dalam penggunaannya. Kenapa menyederhanakan kehidupan digital itu penting? Tentu, kita menginginkan kualitas hidup yang lebih baik, bukan? Penggunaan gadget yang berlebihan membuat pikiran menjadi sulit fokus, kabur, dan keruh. Akibatnya, pikiran cenderung pada hal negatif, berkelindan pada hal-hal yang salah, melupakan hal yang sudah berjalan dengan baik, sering cemas, lelah mental, dan akhirnya berpotensi depresi. Gimana mau jadi pribadi yang produktif dan tentram kalau pikiran dan jiwanya seperti ini? Tahu kan, Steve Jobs dan Bill Gates? Mereka itu melarang anak-anak mereka untuk memiliki smartphone sebelum cukup umur. Kenapa? Karena mereka tahu persis dampak penggunaan teknologi yang tidak cermat dan bijak. Nah, menyederhanakan kehidupan digital dapat mengembalikan atensi dan konsentrasi, sehingga pikiran kita menjadi lebih mudah fokus pada hal-hal yang penting. Sehingga kita lebih mudah menjadi pribadi yang produktif dan tentram. Kenapa harus protektif terhadap atensi, konsentrasi, dan fokus kita? Karena apa yang dilihat dan apa yang didengar akan mempengaruhi cara pandang dan kualitas hidup kita. Seharusnya kitalah yang memanfaatkan teknologi, bukan sebaliknya. Teknologi yang mengendalikan kita. Kita yang mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari teknologi, bukan sebaliknya. Lalu, bagaimana cara memulai menyederhanakan kehidupan digital kita? Berikut ini beberapa tipsnya. Pertama, cermati dan tanya ulang manfaat besar apa dari gadget yang ada di tangan kita atau aplikasi yang ada di ponsel kita. 2. Puasa sosial media. Challenge diri kita untuk tidak menggunakan sosial media selama 30 hari. Kembalikan kesendirian dalam hidup, ciptakan ruang bosan dalam hidup kita yang akan memantik kreativitas. 1-2 pekan pertama, kita akan merasa gelisah, bingung, dan seperti orang sakau kecanduan. Itu wajar. Pekan-pekan berikutnya, kita mulai merasa terbiasa bahkan nyaman tanpa sosial media. Kita mulai enjoy dengan aktivitas online yang lahir dari kreativitas. Setelah masa puasa sosial media berakhir, kita boleh menggunakannya kembali. Kita akan punya filter terhadap aplikasi mana yang tidak memberikan manfaat dan dengan ringan kita menghapusnya. Tapi kita akan tetap pakai aplikasi yang mendukung kehidupan profesional dan personal kita. Dengan syarat kita memasang batas dan tujuan yang jelas dan spesifik. 3. Ganti aktivitas scroll sosial media dengan aktivitas offline yang menyenangkan. Bisa membangun percakapan panjang tanpa harus sering-sering melirik ponsel. Atau membaca buku dengan genre cerita yang kita sukai. Bisa juga menekuni hobi seperti berkebun, menjahit, ngulik mesin, crafting, atau buat konten YouTube seperti saya. Bisa juga olahraga rutin yang akan berefek ganda. Selain mengganti aktivitas online kita, juga membuat badan lebih bugar. Atau bersenang-senang dengan keluarga tanpa dorongan obsesif untuk mendokumentasikan
dan men-share-nya di sosial media. Kita bisa kok tetap update informasi terkini tanpa harus merasa kewalahan karena kebanjiran informasi yang tidak bermanfaat buat hidup kita. Kita tidak perlu merasa takut dan cemas tertinggal informasi karena kita sungguh-sungguh tahu informasi mana yang penting buat kita dan tahu bagaimana dan di mana cara mendapatkannya. Mari jalani hidup lebih hidup tanpa membiarkan teknologi menguasai hidup kita. Jika teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan klik tombol like-nya dan nyalakan notification bell-nya. Teman-teman akan mendapatkan video seputar hidup minimalis lainnya di channel ini. Salam hidup minimalis. Assalamualaikum.